Pada video kali ini kita akan membahas topik biologi molekuler pertama, yaitu struktur DNA dan replikasi. Adapun video kali ini bakal dibagi menjadi dua bagian. Untuk yang pertama akan membahas struktur DNA dan karakteristiknya, lalu replikasi DNA, dan yang kedua nanti akan membahas organisasi kromosom serta rekombinasi kromosom. Untuk bagian pertama kita akan membahas struktur DNA dan replikasinya. Jadi bagaimana para peneliti dulu mengetahui ya, bagaimana mereka bisa sampai pada kesimpulan yaitu DNA merupakan materi genetik pada organisme. Jadi dahulu para peneliti memiliki hipotesis bahwa setidaknya salah satu jenis molekul yang berada dalam sel itu berperan sebagai otak atau pusat informasi yang nantinya akan dibawa oleh suatu sel. Dan molekul ini dapat diturunkan ke sel anakan sehingga nantinya pada sel anakan akan memberikan informasi yang sama seperti pada sel indukannya. Untuk menguji molekul apa yang berperan sebagai pusat informasi, yang juga membawa sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu sel, maka berbagai studi telah dilakukan. Salah satunya oleh si Frederick Griffith. Jadi Frederick Griffith menggunakan 2 strain bakteri Streptococcus pneumonium, suatu bakteri penyebab pneumonia yang dapat membunuh beberapa jenis mamalia, termasuk dalam hal ini adalah mencit. Jadi dia menguji 2 strain dari bakteri Streptococcus, yaitu strain S, smooth, yang memiliki kapsul dan dapat menghindari sistem imun inang, dan strain R atau rough yang memiliki kapsul dan mudah dieliminasi oleh sistem imun inang. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Griffith dalam eksperimennya? Kita lihat di sini di skema di sebelah kanan. Di sini Griffith memberikan 4 kelompok. Untuk yang pertama adalah kelompok di mana mencit tersebut disuntikan dengan sel S yang hidup. Dalam hal ini karena sel S bersifat patogenik, maka hasilnya adalah mencit tersebut mati. Di sini kita bisa lihat mencitnya mati. Kemudian ketika disuntikan dengan sel R, adalah sel yang tidak patogenik dan disuntikan ke mencit, maka hasilnya adalah mencitnya tetap sehat. Dan ketika sel S, Streptococcus pneumonium sel S dimatikan dengan perlakuan panas, sehingga tidak lagi bersifat patogenik, maka ketika disuntikan kepada mencit, maka mencitnya masih tetap sehat. Nah, yang menjadi hal yang mengejutkan adalah ketika ia mencampurkan sel S yang telah dimatikan dengan perlakuan panas dengan sel R, yang sama-sama sebenarnya non-patogenik, tetapi ketika disuntikan ke dalam mencit, mencitnya ternyata mati. Dan ketika dikumpulkan sampel darahnya, ternyata ditemukan sel S yang masih hidup. Jadi Griffith menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang dipindahkan dari sel S kepada sel R, sehingga sel R sekarang memiliki kemampuan untuk menghasilkan kapsul yang menyebabkan sel R sekarang berubah menjadi sel S, dan bersifat patogenik. Jadi proses ini ia sebut sebagai proses transformasi. Untuk kemudian mengetes biomolekul apa sebenarnya yang dipindahkan dari sel S kepada sel R, maka dalam hal ini dia melakukan fraksionasi sel. Ekstrak sel itu dipisahkan menurut berat molekulnya, sehingga nanti bisa dipisahkan komponen-komponen protein, DNA, karbohidrat, lipid, dan RNA-nya. Dan ketika masing-masing molekul ini dites, jadi ketika masing-masing molekul dari strain S ini dipindahkan kepada sel R, maka hanya bakteri sel R yang menerima DNA dari sel S yang berubah menjadi sel S. Artinya dalam hal ini dia menyimpulkan bahwa informasi yang diwariskan tersebut berada pada DNA. Selanjutnya, Alfred Hershey dan Martha Chase memberikan bukti tambahan bahwa DNA lah dan bukan protein. Jadi dia menguatkan kembali hasil percobaan dari Griffith melalui studi pada bakteriofag atau suatu virus yang menginfeksi bakteri. Jadi metode mereka adalah mereka melabeli bakteriofag dengan monomer protein berlabel maupun monomer asam nukleat berlabel. Jadi karena kita punya 2 kandidat, maka proteinnya diberikan label radioaktif, asam nukleatnya juga diberi label radioaktif. Dan mereka menemukan bahwa fragmen berlabel yang terkandung pada bakteri yang diinfeksi oleh bakteriofag adalah DNA, yang artinya virus memindahkan materi genetiknya yaitu berupa DNA ke dalam bakteri, karena yang ditemukan pada bakteri adalah asam nukleat yang berlabel. Kemudian Watson dan Crick dengan menggunakan data difraksi X-ray dari Rosalind Franklin, mereka mengkonstruksi struktur DNA yang kita kenal sekarang ya, yaitu memiliki konformasi helix ganda atau double helix. Untuk selanjutnya Charga juga memberikan aturan perpasangan basa bahwa basa adenin harus berpasangan dengan basa timin, sedangkan basa guanin berpasangan dengan basa sitosin.
dia mencetuskan aturan ini melalui observasi. Dia mengamati bahwa rasio basa A dan T dan GC pada berbagai organisme relatif konstan atau relatif dipertahankan. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Hershey dan Chase pada eksperimennya. Jadi mereka menumbuhkan dua jenis bakteriofag. Yang pertama adalah bakteriofag dengan kapsula dengan protein radioaktif di sebelah atas, yaitu yang ditumbuhkan dalam medium radioaktif sulfur, karena protein memiliki residu sulfur pada beberapa jenis asam aminonya. Sedangkan untuk DNA diberi label dengan fosfor radioaktif, di mana DNA memiliki gus fosfat sehingga dapat dilabeli dengan fosfor radioaktif. Jadi kita bisa lihat di sini untuk gambar atas dan di bawah fraksi atau bagian dari bakteriofag yang dilabeli berbeda. Yang pertama untuk bakteriofag yang dilabeli dengan protein radioaktif, yang terlabel adalah proteinnya, atau dalam hal ini adalah kapsulanya. Sedangkan untuk DNA yang diberi label radioaktif, yang dilabeli adalah DNA yang ada di dalam, sehingga ketika nanti virusnya telah menginjeksikan materi genetiknya dan hasilnya disuspensi lalu dipisahkan, ditemukan bahwa label radioaktifnya ditemukan dalam pelet bakteri hanya pada kelompok yang diberi perlakuan DNA label radioaktif, yang artinya yang dipindahkan dari bakteriofag ke virus adalah dari bakteriofag ke bakteri adalah DNA. Sehingga kita mendapatkan model DNA Watson dan Crick dengan seperti yang diperlihatkan pada gambar di sebelah kiri ya. Jadi bentuknya seperti double helix, terdiri dari dua untai yang tersusun secara antiparalel, tersusun secara antiparalel yang artinya, satu untai memiliki orientasi dari ujung 5, ujung yang memiliki gugus fosfat bebas hingga ujung 3, yaitu ujung yang memiliki gugus hidroksil bebas di sini. Sedangkan untuk untai yang satu lagi berorientasi dari ujung 3 bebas ke ujung 5 bebas. Jadi kita tahu bahwa sifatnya antiparalel. Ujung 5 pada satu untai akan bertemu dengan ujung 3 pada untai yang lainnya. Lalu tulang punggung gula fosfat, tulang punggung gula fosfat karena di sini ada gugus fosfat dan juga gula deoksiribosa itu berada pada bagian luar, sedangkan basa bernitrogen berada pada bagian dalam. Lalu struktur ini, berotasi dengan arah puntiran tangan kanan, lalu kedua rantainya disambungkan dengan interaksi hidrogen dari pasangan basa, di mana pasangan basanya di sini adalah adenin dan timin. Dia berinteraksi dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin berinteraksi dengan 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya kita akan membahas proses replikasi DNA, bagaimana DNA diperbanyak di dalam sel. Sebagai pembawa informasi yang diwariskan dari satu individu ke individu lainnya atau kepada anakannya, DNA harus digandakan jumlahnya untuk dapat dibagikan kepada sel anakan. Itulah kenapa ketika kita belajar mitosis misalnya, kita tahu bahwa ketika suatu sel yang bersifat diploid, memiliki sepasang kromosom untuk tiap nomor kromosomnya, ketika dia mengalami mitosis atau pembelahan, setiap sel anakannya akan memiliki atau membawa jumlah materi genetik yang sama, yaitu sama-sama diploid. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya sebelum terjadi mitosis, sel ini akan mengalami yang namanya duplikasi DNA, perbanyakan DNA yang terjadi pada fase S dari interfase. Jadi ketika terjadi replikasi tersebut, tiap kromosom akan memiliki kopian atau memiliki salinan yang identik dengan kromosom tersebut. Replikasi DNA ini melibatkan berbagai jenis protein, enzim, dan komponen-komponen lainnya untuk nantinya akan menginisiasi proses replikasi, melakukan polimerisasi atau pemanjangan atau perbanyakan DNA yang baru, lalu akhirnya nanti terminasi atau mengakhiri proses dari replikasi tersebut. Sebelum membahas bagaimana proses detail mengenai replikasi DNA, kita terlebih dahulu harus membahas eksperimen dari Michelson dan Stahl. Jadi karena kita memiliki 2 untai, dan masing-masing untai nantinya akan direplikasi atau diperbanyak, maka terdapat setidaknya 3 model hipotetik yang menjelaskan bagaimana hubungan antara untai parental atau parental strand yang menjadi template replikasi, dan untai anakan atau daughter strand yang merupakan untai hasil replikasi, untai hasil penyalinan ya, jadi salinannya. Jadi 3 model tersebut adalah yang pertama model konservatif, yaitu di mana untai parental akan berpisah dari untai anakan setelah proses replikasi dan nantinya akan berpasangan dengan untai parental lainnya. Jadi ketika kita punya 2 untai di sini ya,
dua untai, maka ketika nanti mereka melakukan replikasi, untai parental akan berpisah dengan untai anakan. Jadi dalam hal ini misalnya untai anakannya kita bentuk seperti ini. Maka ketika setelah selesai replikasi, untai anakan akan bersatu, sedangkan untai parental juga akan bersatu. Ini yang kita sebut sebagai model konservatif. Untuk model semi konservatif, untai parental akan berpasangan dengan untai anakan yang direplikasi menurut sekuens DNA-nya. Jadi tidak terjadi pemisahan. Jadi ketika tadi kita punya untai parental yang direplikasi, maka ketika mereka direplikasi atau diperbanyak atau dibuat salinannya, maka untai anakannya itu tetap bersama dengan untai parental di mana dia tadi di copy atau disalin. Jadi dalam ini bentuknya bakal seperti ini. Sedangkan untuk model dispersif menyatakan bahwa segmen untai parental dan anakan akan tersebar secara random atau secara acak pada hasil salinannya nanti. Jadi dalam hal ini kalau bisa kita gambar, maka ketika terjadi replikasi, maka untai parental akan tersebar ya, akan tersebar. Jadi kira-kira seperti ini. Di mana untai biru tadi adalah untai dari anakan. Lalu percobaan Michelson-Stahl mengkonfirmasi bahwa model yang benar di antara ketiga model ini adalah model semi-konservatif. Jadi bagaimana cara mereka menguji hal tersebut? Jadi pertama, bakteri ditumbuhkan dalam medium yang mengandung nitrogen 15, yang artinya nanti basa bernitrogen dari bakteri tersebut akan membawa isotop yang lebih berat. Lalu bakteri tersebut dipindahkan ke dalam medium yang memiliki nitrogen 14, yang merupakan isotop yang lebih ringan. Dengan harapan bahwa ketika terjadi replikasi DNA, maka untai baru yang dihasilkan akan memiliki isotop yang lebih ringan tersebut. Sehingga ketika kita sentrifugasi atau ketika kita pisahkan dengan dengan mesin sentrifugasi, untai yang lebih berat dan untai yang lebih ringan bakal terpisah, bakal memisah, akan membentuk dua fasa yang berbeda karena mereka memiliki berat molekul yang berbeda. Jadi dalam hal ini kita perhatikan bahwa mereka menemukan setelah sentrifugasi pertama, hanya ditemukan satu fase, yang artinya setelah replikasi pertama hanya ditemukan untai DNA dengan berat yang sama. Karena itu mereka membentuk fase dengan berat yang sama. Sedangkan ketika dibiarkan melakukan replikasi yang kedua, replikasi DNA yang kedua, dan disentrifugasi hasilnya terbentuk dua fasa. Dua fasa berbeda, satu yang lebih ringan yang ada di atas, sedangkan yang lebih berat akan berada di bagian lebih bawah. Ini mengonfirmasi bahwa model yang benar adalah model semi-konservatif. Karena untuk model konservatif sendiri, karena kita tahu tadi untai anakan bakal berpisah dengan untai parental, maka untai parental yang lebih berat bakal terpisah ke bawah, sedangkan untai anakan yang lebih ringan akan terpisah ke atas. Dan ini tidak terjadi pada hasil eksperimen. Yang terbentuk adalah satu fasa. Dan lebih lanjut, model semi-konservatif dan bukan model dispersif lah yang benar, karena untuk model dispersif, kita tahu tadi bahwa ketika replikasi kedua pun, untai parental akan tersebar secara merata, tersebar secara acak pada hasil salinannya. Maka kita akan mengamati akan terbentuk satu fasa dengan berat yang relatif sama. Karena setiap hasil kopiannya akan membawa proporsi atau jumlah atau banyaknya untai parental yang sama. Sedangkan untuk model semi konservatif kita bisa lihat bahwa nantinya ketika nanti untai parental dari hasil replikasi pertama menjadi template atau menjadi cetakan untuk replikasi kedua, maka anakannya akan memiliki sama-sama untai yang ringan. Begitu juga dengan untai yang direplikasi dari untai anakan yang di bawah. Sedangkan ketika untai parental direplikasi akan berpasangan dengan untai anakan baru yang ringan juga, sama juga dengan yang ada di sini. Sehingga nanti akan terbentuk dua fasa seperti yang teramati pada eksperimen. Nah, replikasi DNA dimulai pada daerah yang kita sebut sebagai origin of replication atau ORI. ORI adalah bagian DNA dengan urutan tertentu, jadi dia memiliki sequence atau memiliki identitas basa tertentu yang nantinya akan memberikan penanda bahwa daerah tersebut adalah tempat di mana replikasi DNA harus dimulai. Jadi ORI adalah tempat di mana kompleks inisiasi replikasi. Berarti komponen-komponen yang berperan dalam proses inisiasi atau memulainya replikasi.
ini terdiri dari beberapa protein, semuanya akan direkrut ke dalam region tersebut atau daerah tersebut. Oke. Jadi pada ori, untai DNA akan terbuka dan interaksi hidrogen yang menyambungkan kedua untai akan terputus. Sehingga nantinya akan kelihatan struktur visual yang kita sebut sebagai gelembung replikasi atau replication bubble. Oke. Proses sintesis untai DNA anakan itu terjadi pada dua ujung gelembung replikasi. Oke. Dua ujung gelembung replikasi ini masing-masing ujungnya kita sebut sebagai replication fork atau garpu replikasi. Oke. Jadi setiap gelembung replikasi bakal memiliki dua garpu replikasi. Oke, sekali lagi ketika nanti kita memiliki daerah ori misalnya di sini, daerah ori akan mengalami pembukaan untai yang terjadi karena pemutusan ikatan hidrogen yang menyambungkan kedua untai, maka struktur ini kita sebut sebagai gelembung replikasi. Oke. Sedangkan masing-masing ujung dari gelembung replikasi kita sebut sebagai garpu replikasi. Oke. Untuk sintesis untai DNA anakan itu terjadi pada dua garpu replikasi tadi. Oke. Genom bakteri terdiri atas satu untai DNA yang berbentuk sirkular atau berbentuk lingkaran, sehingga genom bakteri memiliki satu ori saja karena ukuran dari genomnya relatif kecil, jadi tidak membutuhkan banyak ori. Oke. Sedangkan untuk genom eukariot yang bersifat linear, dia memiliki ori yang lebih dari satu. Oke. Dan sebenarnya banyak ya. Ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan replikasi. Oke. Karena kita tahu bahwa ukuran dari DNA eukariot itu relatif lebih besar karena organismenya lebih kompleks, sehingga untuk mempercepat proses penyalinan DNA kita membutuhkan banyak ori sekaligus. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa untuk kromosom bakteri atau genom bakteri yang berbentuk sirkular, dia memiliki satu ori saja, di mana nanti di sini akan terbentuk garpu replikasi. Untai anakan akan dibentuk dari untai parental sebagai template. Nanti garpu replikasi akan bergerak ke dua arah, sehingga nanti akan bertemu di satu titik dan akhirnya akan berpisah membentuk dua DNA yang telah berhasil di copy. Sedangkan untuk kromosom eukariot yang bersifat linear dan ukurannya relatif lebih besar, maka biasanya akan terdapat beberapa ori sekaligus, yang memungkinkan nanti proses replikasi ini berlangsung lebih cepat karena masing-masing gelembung replikasi akan mengerjakan daerah yang telah dibagi-bagi di antara DNA tersebut. Jadi apa saja yang terlibat dalam kompleks inisiasi replikasi? Yang pertama adalah helikase. Jadi pada ori, helikase atau suatu enzim memiliki fungsi untuk membuka untai DNA. Dengan cara apa? Dengan cara memotong ikatan hidrogen yang memasangkan basa dari kedua untai. Untuk mencegah apa yang sudah dipisahkan tadi menyatu kembali, protein pengikat untai tunggal atau single stranded binding protein, kita singkat sebagai SSB, akan berikatan pada untai yang telah dipisahkan. Jadi mereka menstabilkan untai yang telah dipisahkan tadi. Jadi sekali lagi kalau boleh kita review, tadi di sini akan ada DNA yang akan dipisahkan oleh helikase. Jadi misalkan di sini ada helikase yang memisahkan. Maka untai yang telah dipisahkan oleh helikase tadi, misalnya ini tadi helikase, akan distabilkan oleh protein SSB, sehingga mereka tidak akan menyatu kembali. Bagian DNA yang telah dibuka tadi akan kita sebut sebagai garpu replikasi, atau replication fork. Nah, karena ini merupakan proses di mana kita membuka untai dari tengah, maka di bagian hulu dan hilir dari garpu replikasi akan terbentuk stres mekanis. Sama seperti ketika benang kita puntir, lalu kita dekatkan kedua ujungnya, maka DNA tersebut akan membentuk struktur supercoil, atau mereka memutar atau memuntir ya. Jadi pada hulu garpu replikasi, akan bekerja enzim lain yang kita sebut sebagai topoisomerase atau girase yang berfungsi untuk merelaksasi untai. Lalu nantinya primase sesuai namanya membentuk primer, membentuk fondasi atau membentuk titik mulai, yang menjadi prasyarat agar proses pembentukan DNA dapat dimulai. Jadi primase akan membentuk primer, tetapi primernya dalam bentuk RNA untuk nantinya akan memperbolehkan atau membuat titik mulai dari di mana nanti enzim selanjutnya akan menyintesis DNA. Jadi pada ori untuk prokariot biasanya dicirikan dengan keberadaan sequence atau urutan DNA yang memiliki banyak AT atau AT rich sequence.
Apabila terdapat sinyal replikasi, oke, maka protein inisiator akan direkrut untuk selanjutnya membawa helikase masuk. Oke. Jadi dalam hal ini adalah kompleks protein inisiator yang akan merekrut helikase yang terikat pada suatu protein yang akan meloading dia atau mengangkut dia. Oke, nantinya helikase akan dibawa ke dalam ori. Oke, lalu nanti helikase akan bekerja untuk membuka untai tersebut ke dua arah sehingga membentuk gelembung replikasi. Oke. Sedangkan seperti yang sudah kita katakan tadi, ketika kita tadi membuka untai DNA pada bagian tengah, oke, maka di bagian hulu dan hilirnya akan terbentuk stress mekanis. Oke, karena mereka memuntir, maka bisa terbentuk struktur supercoil yang nanti akan mengganggu proses replikasi DNA. Sehingga ini harus direlaksasi oleh keberadaan enzim topoisomerase. Oke. Jadi seperti yang kita simpulkan tadi, seperti yang ada di gambar di sebelah kanan bawah, di sini ada kerja dari topoisomerase yang akan merelaksasi untai yang sedang direplikasi. Lalu di sini kita bisa lihat bahwa helikase sedang bekerja untuk membuka untai, lalu SSB di sini menstabilkan untai yang telah dipisahkan tadi, dan di sini primer RNA ditambahkan oleh primase untuk nantinya akan menjadi titik mulai replikasi atau titik mulai sintesis DNA. Sebelum membahas detail mengenai proses sintesis DNA, kita harus perlu tahu dahulu mengenai metilasi DNA dan hubungannya dengan replikasi. Area ori yang sudah kita bahas tadi memiliki suatu sequence unik yang menjadi situs atau menjadi tempat, menjadi titik metilasi DNA atau proses di mana gugus metil ditambahkan ke dalam nukleotida atau asam nukleat, biasanya pada basa adenin. DNA dengan kedua untai yang telah termetilasi pada daerah ori adalah syarat untuk DNA tersebut direplikasi. Jadi keberadaan dua gugus metil pada daerah ori menjadi syarat untuk terjadi replikasi. Sehingga ketika replikasi telah selesai terjadi, maka salah satu untai, yaitu untai anakan, belum mengalami metilasi. Jadi belum mendapatkan gugus metil. Jadi DNA seperti ini tidak akan direplikasi. Karena salah satu untainya belum termetilasi atau kita sebut sebagai hemimetilasi. Nantinya, suatu enzim yang disebut DAM metilase akan menambahkan metil pada untai yang belum mendapatkan metil tersebut, sehingga nanti akan siap untuk direplikasi kembali. Nah, selang waktu di mana DAM metilase belum memberikan metil tadi, itu memberikan waktu, memberikan durasi bagi sel untuk beradaptasi dulu, misalnya untuk bertumbuh sebelum nanti DNA akan direplikasi kembali. Jadi memberikan selang waktu dari replikasi DNA pertama ke replikasi DNA berikutnya. Lalu sekarang kita akan membahas proses dari sintesis DNA yang terjadi pada proses replikasi DNA. Sintesis atau polimerisasi DNA atau pembentukan polimer DNA dari untai baru dilakukan oleh enzim yang kita sebut sebagai DNA polimerase. Sesuai namanya, melakukan polimerisasi DNA. Enzim ini mengkatalisis atau mempercepat reaksi polimerisasi DNA, di mana substrat dari replikasi DNA adalah DNTP atau dinukleotida trifosfat. DNTP terdiri dari 4 komponen, yaitu DATP yang akan menjadi basa adenin, kemudian ada DGTP, DCTP, dan terakhir adalah DTTP. DNTP ini akan ditambahkan ke dalam untai yang sedang bertumbuh melalui proses hidrolisis. Jadi nantinya 2 gugus fosfat dari DNTP, karena dinukleotida trifosfat memiliki 3 gugus fosfat, trifosfat. Jadi 2 gugus fosfatnya akan dibuang sehingga menyisakan 1 gugus fosfat, sehingga tadi DNTP berubah menjadi DNMP atau dinukleotida monofosfat. Mono yang berarti 1. Jadi dinukleotida monofosfat tadi akan diinkorporasi atau ditambahkan kepada ujung 3 bebas dari untai anakan. Ujung 3 bebas ya berarti ada ujung hidroksil. Itulah kenapa polimerisasi DNA berlangsung dari arah ujung 5 ke ujung 3 pada untai yang sedang ditumbuhkan atau sedang disalin atau sedang dipolimerisasi. Atau sebaliknya, dari ujung 3 ke ujung 5 pada untai parental atau template yang bersesuaian. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa tadi misalkan kita punya DNA di sini dengan ujung 5 dan ujung 3, maka arah replikasi itu baru dapat dilakukan dari ujung yang memiliki 3 OH bebas. Maka misalnya ketika kita memiliki primer di sini, primer RNA tadi, primer RNA akan memiliki ujung 3 di sini karena 3 berpasangan dengan 5, lalu di sini ujung 5. Maka
arah replikasi berlangsung dari ujung 5 ke ujung 3 pada untai yang baru. Oke. Jadi di sini kita memiliki ujung 3 yang artinya ada OH bebas, maka DNMP akan ditambahkan pada titik tersebut. Jadi akan ditambahkan secara perlahan. Oke. DNMP pada arah ini, sehingga nanti arah replikasi totalnya adalah ke arah kiri, dalam hal ini yaitu dari arah 5 ke 3. Sekali lagi, konsep ini penting, jadi ingat bahwa DNA dipolimerisasi dari ujung 5 ke ujung 3 pada untai baru, atau dari ujung 3 ke ujung 5 pada untai parental atau template. Oke. DNA polimerase hanya bekerja jika pada untai template menempel suatu primer dengan ujung 3 OH bebas. Oke. Oleh karena itu kita membutuhkan bantuan dari primer RNA yang ditambahkan oleh primase. Karena tanpa adanya primer tersebut, DNA polimerase tidak akan mulai menambahkan DNA baru. Dikarenakan dia membutuhkan 3 OH bebas, ujung 3 OH bebas, untuk menempelkan DNMP yang tadi diambil dia. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar di sebelah kiri ya. Jadi di sini jelas kelihatan bahwa nukleotida yang ada di sini, yang merupakan komponen DNTP. Dalam hal ini karena dia T, timin berarti DTTP, dia akan ditambahkan pada ujung 3 OH bebas. Ini adalah untai yang baru, ini adalah untai template. Maka melalui DNA polimerase, dua gugus fosfatnya akan dipisahkan untuk nantinya basa T ini akan dimasukkan ke dalam untai yang sedang bertumbuh. Lihat bahwa apa yang dimasukkan oleh DNA polimerase ke dalam untai baru itu dispesifikasi atau ditentukan oleh apa yang ada pada template. Jadi misalnya karena di sini ada T, maka DNA polimerase akan menambahkan DATP. Kalau di sini ada G, maka C. Kalau di sini ada C, maka G, dan seterusnya. Jadi untai template akan menspesifikasi atau menentukan apa yang akan ditambahkan dalam untai baru. Maka untuk di sebelah kanan kita bisa melihat pertanyaannya, pada DNA mana saja kah DNA polimerase dapat bekerja? Bisa perhatikan dulu gambarnya. Maka kita bisa lihat ya, untuk gambar pertama tidak akan terjadi proses replikasi DNA karena di sini DNA-nya sudah utuh terbentuk, jadi tidak memiliki lagi untai template yang belum ada pasangannya, dan dia tidak memiliki ujung 3 OH bebas. Untuk di sebelah kanan, bisa terjadi polimerisasi DNA karena kita memiliki untai template yang belum memiliki pasangan dan kita memiliki ujung 3 OH bebas. Jadi arah replikasi akan berlangsung dari ujung 5 ke ujung 3 pada untai yang baru. Selanjutnya untuk sebelah kiri bawah, ini juga kita bisa lihat bahwa ada ujung 3 OH bebas, tetapi tidak ada untai template atau untai DNA yang belum memiliki pasangan atau yang masih single stranded atau satu untai. Jadi tidak bisa terjadi replikasi DNA. Untuk di sebelah kanannya masih bisa karena di sini kita memiliki untai yang belum ada pasangannya dan kita memiliki ujung 3 OH bebas. Jadi kita akan mereplikasi dari ujung 5 ke ujung 3. Lalu untuk sebelah kiri bawah, tidak akan terjadi. Karena apa? Karena walaupun dia memiliki untai yang belum ada pasangannya, DNA ini tidak memiliki template untuk memulai proses replikasi atau tidak memiliki ujung 3 OH bebas. Sedangkan untuk di sebelah kanan jelas masih bisa ya, masih bisa karena ada ujung 3 OH bebas dan ada DNA yang belum memiliki pasangan, dan begitu pula dengan yang memiliki nick atau memiliki celah, memiliki gap. Di sini juga masih bisa direplikasi karena masih ada untai yang belum ada pasangannya dan di sini ada ujung 3 OH bebas. Jadi masih bisa juga direplikasi. Selain bersifat semi-konservatif, kita harus tahu juga bahwa sintesis DNA berlangsung secara semi-diskontinu atau semi tidak berkelanjutan. Ini terjadi karena DNA polimerase bekerja dari arah 5 ke 3 pada untai baru, sedangkan kita memiliki 2 untai parental yang memiliki orientasi yang antiparalel atau berkebalikan. Maka ketika kita misalnya membuka garpu replikasi, misalnya kita membuka garpu replikasi di sini ya, maka perhatikan bahwa arah pembukaan garpu replikasi pada garpu replikasi yang ini adalah dari kanan ke kiri, untuk helikasenya. Perhatikan di sini misalnya kita punya ujung 5, di sini ada ujung 3, dan ujung 5. Maka untuk untai yang berada di atas, yang ujung 5-nya ada di hulu garpu replikasi, maka ketika ditambahkan primer di sini, primernya akan memiliki orientasi 5, 3. Yang artinya replikasinya, arah replikasinya sudah searah dengan arah pembukaan garpu. Karena replikasi berlangsung dari 5 ke 3. Maka arah
replikasinya dari kanan ke kiri juga. Sedangkan untuk yang di bawah, oke, kita perhatikan bahwa ketika ditambahkan primer di sini, maka karena ini adalah ujung 5, pasangannya adalah ujung 3. Lalu di sini ada ujung 5. Oke. Yang artinya ketika terjadi proses replikasi di sini, arah replikasinya harus dari kiri ke kanan karena berlangsung dari 5 ke 3 pada untai baru. Oke. Ini menimbulkan masalah karena arah pembukaan garpu adalah dari kanan ke kiri, sehingga nanti akan ada bagian yang tidak terreplikasi. Oke. Jadi untuk mencegah ini, untuk untai yang di atas, oke, DNA polimerase akan bekerja secara kontinu, menambahkan monomer dari DNA atau DNTP ke dalam untai DNA yang sedang dibuat. Oke. Maka untai ini akan disebut sebagai untai maju atau leading strand. Sedangkan untuk yang di bawah, oke, untai ini akan kita sebut sebagai untai lambat atau lagging strand, disebabkan karena DNA polimerase harus bekerja secara diskontinu, harus bekerja secara terputus-putus, karena tadi arah replikasinya berlawanan dengan arah pembukaan garpu replikasi. Pada untai maju atau leading strand, setelah primer ditambahkan, tadi kita sudah bahas, DNA polimerase akan menambahkan DNA secara kontinu atau secara berkelanjutan tanpa putus-putus. Oke. DNA polimerase yang bekerja di sini adalah DNA polimerase 3 atau DNA pol 3. Oke. Untuk untai lambat, primer akan ditambahkan secara reguler. Oke. Jadi primer akan ditambahkan secara terus-menerus untuk membagi daerah polimerisasi DNA. Oke. Jadi tidak sama seperti untai maju. Oke. Untuk untai lambat, primer akan ditambahkan secara berkala. Nantinya DNA pol 3 akan menambahkan DNA pada untai baru untuk membentuk fragmen-fragmen DNA baru yang terpisah oleh primer-primer RNA. Oke. Fragmen-fragmen ini kita sebut sebagai fragmen Okazaki. Oke, sesuai nama penemunya. Nanti DNA polimerase 1 atau DNA pol 1 yang memiliki aktivitas exonuklease. Exo artinya luar, nuklease artinya enzim pencerna asam nukleat. Jadi DNA pol 1 akan membuang primer yang ada di tengah-tengah dari fragmen Okazaki. Jadi primer-primer yang ditambahkan tadi akan digantikan oleh DNA. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan hasil salinan berupa DNA murni, tanpa adanya kontaminan RNA. Celah pada untai gula fosfat yang terbentuk setelah nanti primer digantikan akan disambungkan oleh namanya ligase. Jadi untuk masalah proses replikasi di mana tadi arah garpu replikasi berlawanan dengan arah replikasi pada untai lagging strand, kita atasi dengan pemberian primer secara berkala. Oke. Jadi primer akan ditambahkan secara berkala sehingga nanti DNA polimerase akan bekerja secara bertahap juga, secara terputus-putus. Sedangkan untuk untai yang satunya lagi akan terjadi secara kontinu. Maka kita beralih ke sebelah kanan. Untuk untai leading strand setelah primer ditambahkan di sini ya, maka DNA pol 3 akan langsung menambahkan DNA secara kontinu. Jadi proses elongasinya terjadi secara kontinu tanpa membutuhkan penambahan primer secara berkala. Sedangkan untuk untai lagging atau untai lambat, primer akan ditambahkan secara berkala. Jadi misalkan kita lihat di sini, primer akan ditambahkan oleh primase. Nantinya DNA pol 3 akan menambahkan DNA di sini. Kalau sudah selesai, DNA pol 3 akan detach, akan lepas, lalu pergi ke arah yang lebih hulu lagi, di mana nanti primer akan ditambahkan lagi oleh primase. Nanti DNA pol 3 akan menambahkan DNA baru lagi di sini, lalu akan lepas lagi untuk pergi ke daerah yang lebih hulu lagi. Sehingga walaupun arah replikasi dari kiri ke kanan, tetapi arah gerak dari DNA pol akan berlangsung dari kanan ke kiri, yang artinya searah dengan pembukaan garpu replikasi. Nah, untuk nantinya menggantikan RNA yang ada di tengah-tengah DNA tadi, atau di tengah-tengah fragmen Okazaki, DNA pol 1 akan membuang primer RNA tadi, lalu digantikan dengan DNA. Nanti di sini masih ada celah, gula fosfat yang akan disambungkan oleh enzim DNA ligase. Sehingga secara keseluruhan kita bisa lihat di sini ya. Untuk kita ringkasnya, perhatikan bahwa di sini ada helikase yang membuka garpu replikasi, dan ingat bahwa di bagian hulunya seharusnya terdapat enzim topoisomerase yang berfungsi untuk merelaksasi untai. Lalu di sini ada protein SSB yang berfungsi untuk menstabilkan untai DNA yang telah dipisahkan oleh helikase. Lalu di sini ada primase yang menambahkan primer, kemudian ada DNA pol 3 yang menambahkan DNA baru, melakukan polimerisasi DNA baru. Ada DNA pol 1 yang menggantikan primer RNA menjadi DNA, lalu ligase yang terakhir ya, untuk menyambungkan tulang punggung gula fosfat dari
DNA yang merupakan penggantian dari primer RNA oleh DNA pol 1. Yang belum kita bahas adalah bagaimana keseluruhan proses ini berlangsung secara harmonis, seperti konser ya, di mana masing-masing instrumennya bekerja secara harmonis. Kompleks replikasi DNA juga melakukan fungsinya secara harmonis, di mana masing-masing komponennya itu bekerja dalam suatu urutan yang dipertahankan. Nah, di sini kompleks replikasi DNA sering kita sebut sebagai replisom. Nah, untuk bakteri, kompleks replikasi DNA ini melibatkan protein yang berperan langsung dalam sintesis DNA yang sudah kita bahas tadi. Ada helikase, DNA pol 1, primase, dan sebagainya. Lalu ada protein-protein yang bekerja sebagai pendukung struktural, yang berarti mungkin memegang, atau mungkin mengatur, protein-protein tadi untuk bisa bekerja dalam urutan yang tepat. Untuk kompleks replikasi prokariot, perekrutan atau pengambilan DNA pol 3, beserta protein beta klem, dilakukan oleh suatu protein yang kita sebut sebagai klem loader. Nantinya klem loader akan memegang atau akan meletakkan beta klem dan helikase pada lokasi yang tepat. Jadi ini akan memastikan bahwa kompleks replikasi DNA bekerja secara harmonis dan memastikan efisiensi waktu replikasi. Kenapa harus kita jaga supaya harmonis? Karena sesuai kenyataannya untuk untai maju karena bersifat secara kontinu, berlangsung secara kontinu, maka proses replikasinya bisa terjadi secara cepat. Sedangkan untuk untai lambat, proses replikasinya berlangsung lebih lambat. Jadi untuk menyetarakan atau menyelaraskan proses replikasinya, maka untai lambat dan untai maju harus disamakan, dengan cara untai majunya dicegah untuk melanjutkan prosesnya lebih dulu. Seperti yang terlihat di gambar ya. Jadi di sini adalah protein klem loader. Perhatikan bahwa protein klem loader memegang helikase beserta dengan DNA pol 3, di mana DNA pol 3 ini berpasangan dengan yang namanya klem loader, dan beta klem yang ada di sini. Jadi nantinya walaupun untai maju bisa bergerak lebih cepat daripada untai lambat, tetapi karena adanya klem loader ini, dia memastikan bahwa untai maju tidak bergerak lebih dahulu dibandingkan untai lambat. Untuk memudahkan kita memahami proses yang terjadi dalam replikasi DNA, ada baiknya kita menonton video yang linknya aku taruh di slide berikut, bisa juga ditemukan dalam kolom deskripsi. Jadi bisa ditonton untuk memudahkan kita menyimulasikan proses yang terjadi dalam replikasi DNA. Nah, untuk perbedaan dari kompleks replikasi pada prokariot dan eukariot, itu hanya pada jenis protein yang mengerjakan setiap proses-proses tadi. Sedangkan untuk prosesnya sendiri berlangsung relatif sama ya. Jadi di sini seperti yang kita bisa lihat pada tabel di sebelah kanan, misalnya helikase itu sama-sama ada pada replikasi E. coli atau prokariot dan eukariot. Tetapi protein yang mengerjakannya berbeda. Misalnya untuk helikase E. coli disebut DNAB, sedangkan eukariot disebut kompleks MCM. Jadi segala proses yang terjadi, untuk replikasi DNA prokariot dan eukariot itu sebenarnya sama. Yang berbeda itu hanya pada nama protein atau jenis protein yang mengerjakan dari proses-proses tadi saja. Dan perlu lihat bahwa untuk eukariot, DNA pol delta melakukan polimerisasi pada lagging strand, sedangkan DNA pol epsilon melakukan polimerisasi pada leading strand, yang artinya yang mengerjakan polimerisasi pada untai maju dan untai lambatnya berbeda. Kemudian kita perlu tahu bahwa di dalam proses replikasi terdapat masalah, terutama untuk proses replikasi DNA linear pada sel eukariot. Jadi daerah ujung untai DNA linear pada sel eukariot disebut sebagai telomer, di mana replikasi untai lambat pada daerah telomer menemui masalah karena tadi untai lambat membutuhkan penambahan primer secara berkala. Ketika sudah mencapai ujung dari DNA linear, maka tidak ada lagi daerah untuk meletakkan primer, yang nantinya akan menjadi tempat sintesis fragmen Okazaki. Sebagai tambahan, kita perlu tahu bahwa ada ribonuklease, suatu enzim yang membuang primer RNA pada ujung DNA. Jadi ketika ada primer RNA yang tidak dipasangkan dengan DNA, yang tidak dielongasi dengan DNA, nanti ribonuklease akan membuang primer tersebut.
Sehingga akibatnya untai DNA yang tidak memiliki pasangan ini akan didegradasi oleh exonuklease. Dan nantinya DNA semakin lama akan semakin pendek. Jadi untuk mengatasi masalah ini, beberapa jenis sel memiliki aktivitas telomerase. Sesuai namanya, telomerase bekerja pada telomer, di mana enzim ini membawa template-nya sendiri, jadi membawa untai yang akan dipasangkan. Jadi dia membawa untai template-nya sendiri dan bekerja memperpanjang ujung telomer bebas. Dan hal ini akan mencegah kromosom dari pemendekan, karena tadi telomer atau ujung dari kromosom linear itu didegradasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pada gambar berikut. Jadi kita punya leading strand di sini dan lagging strand di sini. Jadi ketika mencapai ujung dari kromosom linear, untuk leading strand tidak ada masalah ya. Dia bisa lanjut dan kemudian nanti kompleks replikasi akan lepas. Sedangkan untuk untai lagging atau untuk untai lambat, perhatikan di sini bahwa ketika primer sudah ditambahkan di sini, ketika nanti primer harusnya ditambahkan di daerah sini ya, tapi di sini tidak ada DNA, tidak ada DNA sehingga tidak ada tempat untuk menambahkan primer baru. Yang nantinya, ribonuklease akan mengambil primer yang tidak berpasangan ini, tidak dielongasi ini, diambil lalu akan terdapat untai DNA yang tidak memiliki pasangan, yang nantinya akan didegradasi oleh exonuklease. Sehingga nanti bisa kita bayangkan bagian ini akan hilang dari kromosom. Jika ini berlangsung terus-menerus, maka lama-kelamaan seiring DNA bereplikasi atau seiring DNA membelah, sel membelah, maka akan terjadi pemendekan kromosom. Bayangkan ketika di sini ada gen-gen yang fungsional atau gen-gen yang menghasilkan produk yang dibutuhkan sel, maka gen-gen tersebut akan dirusak ya, atau diganggu fungsinya. Itulah kenapa sel itu mengalami penuaan seiring dia membelah terus-menerus. Jadi ketika sel kita membelah terus-menerus, seiring kita menua, maka telomer kita akan memendek, menyebabkan lama-kelamaan gen-gen fungsional akan dihambat atau diganggu fungsinya. Untuk mengatasi masalah ini, jadi ada enzim telomerase yang membawa template RNA-nya sendiri. Perhatikan di sini telomerase, enzim yang berwarna hijau membawa template-nya sendiri, yang nantinya menyebabkan proses replikasi dapat berlanjut dengan cara apa? Dengan cara memperpanjang ujung dari kromosom. Ujung dari kromosom diperpanjang. Dari sini kita lihat bisa diperpanjang sehingga menjadi tempat peletakan primer RNA. Nantinya DNA polimerase akan menambahkan daerah tersebut sehingga bisa kita lihat, daerah ini, daerah yang merupakan ujung kromosom di awal itu tidak akan terdegradasi. Kalaupun terdegradasi, yang terdegradasi adalah bagian yang ditambahkan oleh telomerase, bukan kromosom itu sendiri. Untuk lebih lanjut, untai tunggal telomer, supaya tidak degradasi, maka akan dikemas dalam bentuk tilup. Jadi disembunyikan dengan cara membuat struktur loop ya. Jadi dipuntir, dimasukkan ke dalam bagian hulu dari telomer tersebut. Sebagai tambahan, pengemasan dan perlindungan ujung telomer dilakukan oleh suatu kelompok protein yang disebut sebagai shelterin. Jadi nanti di sini akan terdapat beberapa protein yang bakal melindungi kompleks telomer ini sehingga tidak degradasi oleh exonuklease. Ini kita bisa lihat di mikroskop elektron pembentukan struktur telomer pada ujung kromosom. Nah, aktivitas telomerase ini dapat ditemukan pada sel gamet, tetapi tidak ditemukan pada sel-sel somatik. Kenapa? Karena sel gamet itu akan diteruskan, akan menjadi embrio nantinya ketika melakukan fertilisasi. Yang artinya nanti sel gamet ini akan membawa materi genetik ke anakan. Sehingga untuk memastikan bahwa anakan kita membawa materi genetik yang lengkap, sel gamet harus memiliki telomerase supaya DNA-nya tidak terdegradasi. Untuk sel somatik atau sel tubuh, kebanyakan tidak memiliki aktivitas telomerase. Sehingga seiring sel membelah, DNA akan semakin terkikis hingga menyentuh daerah yang berisi gen fungsional. Ketiadaan telomerase ini menyebabkan jumlah pembelahan sel yang mungkin terjadi selama kita hidup itu terbatas. Dan ini bertanggung jawab bahwa dalam proses penuaan organisme multiseluler dari hasil cloning. Jadi ketika misalnya DNA dari domba berusia 10 tahun digunakan untuk proses cloning, pembuatan embrio klon, maka anakan yang baru dilahirkan dari proses cloning tersebut juga akan berusia 10 tahun karena dia membawa DNA dengan telomer yang sudah terkikis. Sayangnya, sel kanker justru memiliki aktivitas telomerase.
Oke, karena melalui berbagai proses pensinyalan sel kanker mencapai kondisi di mana telomerasanya menjadi aktif, menyebabkan sel kanker dapat membelah tanpa henti dan tidak harus mengkhawatirkan proses pengikisan DNA tadi. Selain masalah pada telomer, okay, ada juga masalah yang disebut sebagai error, okay? Karena DNA polimerase bukanlah enzim yang bekerja secara sempurna. Jadi ketika dia menambahkan DNA pun, dia bisa saja menambahkan DNA yang salah, okay? Dan DNA polimerase yang berbeda di antara sel-sel yang berbeda memiliki tingkat kesalahan atau error rate yang berbeda. Okay? Jadi setelah DNA direplikasi, DNA pol 2 atau DNA polimerase 2 akan melakukan proses proofreading, pembacaan cepat. Jadi dia akan mengecek apakah ada kesalahan pada perpasangan basa, apakah ada basa bernitrogen atau ada DNA yang ditambahkan pada lokasi yang salah atau pasangannya salah atau kita sebut sebagai mismatch. Okay. Jika terdapat kesalahan perpasangan basa, DNA pol 2 akan membuang bagian yang salah tersebut, okay, karena dia memiliki aktivitas exonuklease, dan dia akan menambahkan basa yang benar. Okay. Beberapa jenis kesalahan lain bukanlah karena perpasangan basa. Okay. Ada juga bentuk mutasi atau bentuk perubahan struktur DNA lain, seperti misalnya pembentukan dimer-timin. Jadi ketika ada timin yang bersebelahan, okay, mereka membentuk dimer, sehingga nanti akan membentuk pelekukan DNA. Okay. Nah, struktur seperti ini biasa terjadi karena proses radiasi pengionisasi, seperti misalnya sinar UV. Okay. Ini bisa diatasi oleh proses perbaikan DNA atau DNA repair. Jadi, seperti yang terlihat di gambar, okay, ketika misalnya ada basa yang ditambahkan yang salah ya, jadi misalnya di sini harusnya T dimasukin, tapi yang dimasukkan malah C gitu ya. C berpasangan A tidak cocok. Oleh karena itu nanti, oleh aktivitas exonuklease, yang C ini bakal dibuang, lalu basa T akan ditambahkan ke dalam. Okay. Sedang waktu di sebelah kanan kita bisa lihat proses di mana dimer-timin terbentuk akibat sinar UV misalnya. Dimer-timin di sini membentuk pelekukan, nanti nuklease bakal membuang daerah tersebut yang rusak tadi. Okay. Lalu DNA polimerase akan mengisi gap yang terbentuk karena pembuangan DNA tadi. Sehingga nanti akan terbentuk DNA yang sudah dibenarkan. Oleh karenanya, okay, DNA replikasi merupakan proses yang sangat sangat tinggi tingkat akurasinya. Okay. Tetapi walaupun tinggi tingkat akurasinya, masih saja ada error pada DNA, yang artinya pada DNA masih saja bisa terjadi mutasi. Okay. Jadi proses ini akan lebih banyak terjadi ketika mutagen hadir, misalnya agen-agen kimia penyebab mutasi, kemudian ada sinar UV, sinar radioaktif, dan sebagainya. Okay. Kerusakan DNA lebih lanjut akan diperbaiki oleh sistem perbaikan DNA atau DNA repair system. Okay. Oleh karenanya, ketika kita jumlahkan, okay, ketika kita kalkulasi tingkat error dari replikasi DNA untuk replikasi secara keseluruhan memiliki tingkat akurasi di mana error yang terjadi adalah 1 di antara 10 pangkat 10 atau sekitar 10 miliar basa. Jadi misalnya kita manusia yang kita punya sekitar 3 miliar basa, 3 miliar basa DNA, maka kita kalikan akan ada sekitar sepertiga mutasi yang terjadi ya. Jadi 1 per 10 pangkat 10, okay, kita kalikan dengan 3 kali 10 pangkat 9, maka akan ada sekitar sepertiga mutasi. Okay. Yang artinya mungkin di antara 3 manusia, 3 individu akan terdapat 1 mutasi. Okay. Dan ingat bahwa mutasi tidak selalu berkonotasi negatif ya, karena kita butuh mutasi untuk membentuk variasi baru. Okay. Nanti kita akan bahas pada proses evolusioner. Jadi demikian video ini mengenai struktur DNA dan juga replikasi DNA.